Halo Sobat Guru semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku bakal membahas tanya jawab ya, question and answer tentang NRG atau nomor registrasi guru. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sebagai tanda kalian mendukung channel aku ya. Oke, now let's get started. Oke, Sobat Guru semua, kita bakal enjoy ya, chilling sambil aku ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian, baik yang melalui DM Instagram maupun yang melalui email pribadi aku ataupun komen-komen di bawah video aku ataupun di Facebook ya, mulai dari Messenger sampai komen di status-status aku. Jadi aku berinisiatif untuk gimana kalau aku bikin satu video yang memang khusus untuk NRG ini gitu. Jadi banyak banget, mungkin ini sih pertanyaannya juga sebagian dari yang udah ngerti guru itu kayak gini, dan yang sebagian juga mungkin yang baru saja lulus dari jurusan kependidikan dan kayak bingung mau nerusin kemana dan masih pengen tanya-tanya dulu tentang NRG. Ya banyak banget sih ya, pokoknya aku ngejawabin aja gitu semua pertanyaan-pertanyaan kalian, dan di sini aku ada contekan juga, jadi ya mudah-mudahan nggak gugup-gugupan ya. Apa sih ya, aku lanjut ya. Jadi banyak juga yang bertanya di DM aku ya, salah satunya, Kak, apa itu nomor registrasi guru atau NRG? Nah, ini aku ambil sumbernya dari Instagram dit.p3gtk.kemdikbud ya, atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kalian bisa lihat postingan ini, sebenarnya kalian bisa luangkan waktu sekitar 2-3 menit buat baca tentang NRG di Instagram mereka. Silakan masuk ya di Instagram itu. Tadi aku taruh di sini. Apa sih yang dimaksud dengan NRG itu? Jadi NRG itu adalah singkatan dari nomor registrasi guru. Kapan kita bisa mendapatkan NRG itu? Kalau kita sudah selesai PPG ya, pendidikan profesi guru, lulus, kemudian kita mendapatkan sertifikat pendidik ya. Jadi NRG itu bisa kita dapatkan setelah sertifikat pendidik itu sudah keluar, guys. Jadi kalau ada yang ngomong, terus Bu, gimana caranya aku mau ngajuin NRG sekarang? Aku sudah ada di video sebelumnya sih, sebenarnya aku udah pernah bilang pengajuannya itu emang seperti ini, aku udah ada di video sebelumnya. Tapi NRG sendiri itu sebenarnya baru bisa keluar ya kalau kita sudah punya sertifikat pendidik. Itu kayak NRG itu nomor yang unik sekali, guys, karena di pusat itu ada suatu sistem ya, kayak arsip untuk NRG. Jadi mustahil antara satu guru dan guru yang lain itu memiliki NRG yang sama, dan mustahil juga satu guru dan satu guru yang lain itu punya NRG ganda atau double NRG gitu. Karena emang di pusat, yaitu di Kemdikbud sendiri itu udah punya kayak referensi NRG gitu atau arsip NRG tersebut. Aku juga ini berdasarkan ini sih Instagram ini gitu, aku mengolah, kemudian aku cari-cari informasi dan aku sampai di kesimpulan itu, guys. Terus itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, instansi apa yang menerbitkan NRG? Jadi yang menerbitkan NRG itu seperti yang aku sudah bilang tadi, itu adalah Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi yang menerbitkan adalah kementerian, tapi melalui itu tadi Sekretaris Direktorat Jenderal untuk GTK. Nah, nanti aku bakal jelasin apa sih perannya sekretaris itu ya, Direktorat Jenderal GTK itu dalam menerbitkan NRG ya.
Kemudian itu pertanyaan kedua dari kalian. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana alur penerbitan energi bagi guru pasca Sergur dalam jabatan Kemdikbud? Jadi alur penerbitan energi. Nah, ada sedikit perbedaannya. Ini yang bakal aku bahas. Sebenarnya sudah pernah aku bahas di video-video sebelumnya, tapi ini aku khususin untuk energi. Jadi aku bakal lebih spesifik di sini ya guys. Jadi ada perbedaan besar di antara kita mengikuti PPG dalam jabatan sama mengikuti PPG prajabatan ya. Jadi untuk kita yang mengikuti PPG dalam jabatan, kita tuh secara otomatis sudah pernah terdaftar di Dapodik sekolah ya. Ini sudah paten pokoknya ya. Kalau kita guru PPG dalam jabatan. Yang kedua, kita sudah terdaftar ada di PDSP. Jadi PDSP ini tempat ya pendataan guru dan tenaga kependidikan. Ini suatu tempat untuk itu ada pendataan guru secara massal khusus untuk verval GTK ya, kemudian ngecek NUPTK, ngecek NRG, semua bisa di PDSP itu. Karena memang PDSP itu dia memuat rata-rata semua data guru, operator, dan pokoknya semua yang berkaitan dengan verval-verval, baik verval siswa ya, verval GTK untuk guru dan verval PTK untuk siswa gitu. Semua itu ada di PDSP namanya. Nah, nanti aku taruh di sini ya singkatannya. Aku lupa singkatan PDSP, nanti aku taruh di samping sini. Kemudian kalau kita mengikuti PPG Daljab itu secara otomatis kita sudah ada di sistem ya nama kita. Sehingga pemanggilannya pun itu melalui SIM PKB. Ya, ini sudah pernah aku bahas ya, aku nggak akan bahas lagi. Nah, melalui SIM PKB dan terdaftar di namanya Sergur AP2SG. Nah, jadi disitulah data peserta kita secara otomatis ya, kalau kita sudah lulus dia langsung termaksud di situ guys. Jadi AP2SG itu nanti bekerja sama dengan ASG ya, Kemenristek Dikti atau LPTK di mana tempat kita PPG ya. Nanti mereka bekerja sama, kemudian data pesertanya itu dikirim ya dari AP2SG itu ke Sekretaris Direktorat Jenderal GTK guys. Jadi dikirim ke situ. Aku taruh di sini alurnya ya. Nanti kalian bisa supaya nggak bingung. Nah, dari Sekretaris GTK tadi ya, Sekjen Direktorat tadi, Direktorat Jenderal GTK tadi, itu baru di situ diproses untuk kita mendapatkan NRG dari arsip NRG gitu. Jadi itu sebenarnya alurnya lebih cepat ya kalau dia PPG dalam jabatan, karena si empunya nomor apa namanya? Si empunya atau kita guru yang bersangkutan itu kita nggak perlu ngajuin kayak scan apa berkas-berkas ke apa namanya ke dinas, tapi itu secara otomatis karena kita sudah terdaftar itu alurnya lebih nggak seribet. Nanti aku bakal jelaskan untuk PPG prajabatan gitu ya. Kemudian untuk pengajuan NRG-nya aku sudah pernah di video ini, nanti aku sertakan juga linknya di bawah biar di kolom deskripsi biar kalian bisa juga langsung lihat di situ aja. Nah, ini kayak alur secara umum gitu loh guys. Nah, setelah NRG-nya itu terbit, nanti yang pertama kali tahu itu dipublikasikan adalah operator SIMTUN ya, atau sistem informasi manajemen mengenai tunjangan. Nah, di situ sudah bakal terinput secara otomatis gitu loh guys ya. Nah, jadi operator tinggal ngeklik ya, karena kita sudah di PDSP, sudah punya NUPTK juga. Jadi kita sebenarnya nggak ribet, setelah dia ketik NUPTK-nya itu biasanya sudah terbit energinya secara otomatis gitu loh guys. Jadi itu nanti nggak akan seribet yang untuk PPG prajabatan ya. Kemudian Sekretaris Jenderal tadi, Sekretaris Direktur Jenderal GTK tadi tuh tugasnya apa? Jadi tugasnya itu dalam alur
NRG pasca sergur dalam jabatan ya, PPG dalam jabatan itu yang pertama dia itu adalah membandingkan data kelulusan dengan data peserta. Nah, nanti kerjanya itu yaitu tadi sistemnya itu adalah membandingkan antara data kelulusan dan data peserta. Kemudian yang kedua tugasnya adalah membandingkan data kelulusan ya dengan database NRG. Jadi biar semua lulus data kelulusan tadi setelah sudah perfect itu bisa mendapatkan NRG. Makanya NRG itu karena sistemnya yang lumayan rumit itu dan pembandingannya antara data-data yang lumayan akurat itu, makanya hampir impossible, hampir nggak mungkin banget kalau ada orang yang punya NRG ganda dan juga memiliki NRG sama gitu. Jadi banyak juga yang nanya, Ibu, misalkan dia punya keahlian ganda ya, ikut keahlian ganda. Nanti apakah di keahlian gandanya, misalnya keahlian gandanya dia guru PPKN misalnya, di keahlian gandanya itu dia ngambil TIK. Apakah dia nanti akan mendapatkan 2 NRG? Ya enggak, guys. Jadi NRG-nya hanya 1. NRG itu dia nomor registrasi guru dan dia itu hanya punya, setiap satu guru profesional hanya punya 1. Jadi sebagai keahlian tambahannya itu dia punya sertifikat, tetapi berinduk terdata di data kelulusan itu dia punya double sertifikat dengan keahlian gandanya dan guru apa bidangnya ya. Tapi secara arsip NRG dia hanya akan punya 1 NRG aja gitu guys. Oke. Kemudian kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan selanjutnya, bagaimana alur penerbitan NRG bagi guru pasca sergur prajabatan di bawah Kemdikbud? Kalau tadi PPG Daljab ya, sekarang bagaimana dengan yang prajabatan? Jadi prajabatan sedikit lebih ribet, tapi sebenarnya dia tuh bagus guys. Jadi kalau ada lulusan yang baru yang bertanya ke saya ya, sebaiknya banyak banget ya lulusan baru sebenarnya yang hampir DM saya itu penuh banget dengan pertanyaan seperti itu. Jadi Mbak atau Bu, sebenarnya kalau saya lebih suka dibilang Bu karena kita semua kan guru ya, meskipun ya guru tuh paling bagus kalau dipanggil Bu aja gitu. Jadi Bu, gimana kalau saya gitu, saya tuh kayak fresh graduate terus kayak mau mau S2 atau mau pilih PPG dulu atau apa gitu kan, atau mau CPNS dulu gitu. Gini ya, kalau saya lebih sarankan Anda untuk PPG dulu, karena yang pertama semakin kita kesini ya, karena ada isu PPG dalam jabatan itu akan berakhir di tahun 2022. Jadi kemudian yang diterima di PPG dalam jabatan ini dia adalah lulusan, nah itu sudah sering banget aku bilang ya, lulusan yang di bawah 2015, maksimal TMT-nya Desember 2015. Jadi kalau yang lulusan baru otomatis kalian udah nggak akan tercover lagi di PPG dalam jabatan. Pastikan kalian, meskipun kalian sekarang sudah CPNS dan kalian mulai honorernya tuh di tahun misalnya 2000 kalian, atau mungkin kalian nggak pernah honorer sama sekali, kalian diangkat 2017 ya dari SK pengangkatannya, sudah pasti itu kalian nggak bisa lagi masuk di PPG dalam jabatan guys. Jadi sebaiknya kalau kalian udah tahu ya peraturannya, baik dari tata cara, aku sudah banyak banget kasih petunjuk dan banyak banget video yang udah membahas tentang masalah itu, nanti aku taruh linknya di bawah ya. Sebaiknya kalian serdik dulu gitu, jadi PPG dulu ya, coba-coba cari-cari di mana tempat yang bagus, karena kalau kalian udah punya serdik kalian punya banyak banget keuntungan. Nanti aku taruh di sini ya video yang aku taruh di bawah aja ya linknya, kalau kalian mau tahu keuntungan kalian memiliki serdik gitu. Jadi salah satu keuntungannya itu buat yang belum CPNS atau yang belum PNS itu, salah satu keuntungannya itu tadi, kalian bisa
sertifikasi ya langsung ketika kalian CPNS gitu. Ini tuh banyak kelebihannya ya. Terus kalau kalian punya Serdi, kalian mendaftar CPNS itu lebih diutamakan. Jadi tes yang penting kalian sudah lulus di tes SKD-nya ya. Pas SKB-nya kalau kalian tuh misalkan nomor 3 gitu ya di tes di SKD-nya gitu. Kalau kalian punya yang namanya apa itu namanya? Serdik atau sertifikat pendidik itu secara otomatis kalian dapat SKB-nya tuh 100 guys. Jadi kalian tuh kalau udah nggak ada saingan ya yang sama-sama serdik, kalian yang serdik kalian sendiri gitu ya, karena sudah pernah ikut PPG Prajab itu kalian secara otomatis guys itu ya. Jadi itu banyak banget keuntungannya, baik yang sudah PNS ya atau yang sudah CPNS maupun yang baru fresh graduate gitu, yang belum ada sama sekali CPNS atau apa-apaan gitu, itu semuanya ada keuntungannya. Dan terutama kalau kalian udah lulus di CPNS ya kalian bisa langsung sertifikasi. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing kayak ya ampun terus ini kita mau pusing-pusing lagi cari-cari apa perguruan tinggi buat sertifikasi gitu. Aku lihat kayak teman-teman aku yang udah pernah prajabatan, aku PPG Daljab ya guys ya, dalam jabatan itu kayak enjoy banget gitu. Mereka nggak usah repot-repot lagi mikir-mikir, ngecek-ngecek apa itu SIM PKB dan lain-lain, karena kayaknya mereka udah santai dan sudah langsung terima tunjangan kan TPG, enak banget gitu guys ya. Jadi alurnya kita kembali ke laptop, udah panjang banget ini. Alurnya penerbitan NRG bagi guru prajabatan ya. PPG Prajabatan. Jadi yang pertama yang bersangkutan atau guru itu mendatangi dinas pendidikan. Nah, kalau dinas pendidikannya itu sepertinya kayak di kota-kota besar ya, yang udah fix sama PPG Prajabatan ini, mereka langsung ngerti itu. Oh iya, ini PPG Prajabatan. Tapi kayak ada beberapa kota-kota kecil ya termasuk di sini juga. Itu kalau dibilang PPG Prajabatan mau mengajukan yang namanya ini NRG gitu dia kayak masih bingung. Nah itu guys kalian sebelum kalian ke sana kalau aku saranin ya kalian cari dulu informasi tentang NRG PPG Prajabatan ini, cara pengajuannya. Kemudian kalian ke sana itu ya kalian juga memberikan informasi lagi ke operatornya gitu, misalnya ibu kok ngajuin NRG, maksudnya ibu mau ngapain gitu kan. Dan biasanya dia kurang ngerti, dan kalau emang dia kurang ngerti ya kalian harus jelasin. Tapi sekarang sih kebanyakan sudah ngerti ya tentang itu. Dan kalau kalian ingin cepat gitu terbit NRG-nya, kalian bisa langsung bikin pengaduan aja di Kemendikbud ya, ULT Kemendikbud ya. Di situ ada formnya. Oh gini aja, formnya pengaduan untuk NRG gitu aku bakal taruh di bawah ya, aku masukkan di Google Drive aku dulu ya, terus aku nanti taruh linknya di bawah biar gampang ya. Jadi kalian bisa langsung download di situ, keluhannya apa kalian bisa langsung tulis di situ, terus scan lagi, terus nanti kirim ke alamat sini ya, kayak ada surel dari Kemdikbud. Bisa juga kalian ikut konsul GTK. Nggak tahu sekarang masih bisa apa enggak, tapi kalau di pengaduan ini udah cukup efektif kok. Jadi sambil kalian nunggu dari dinas itu untuk apply ya NRG kalian, dan sebagian juga kan itu belum punya NUPTK ya guys ya. Makanya itu kalau PPG Prajabatan yang CPNS baru misalkan udah PPG dalam PPG Prajabatan terus baru masuk juga NRG-nya mau diajukan itu udah plus NUPTK, jadi mengajukan diri ke PDSP. Nah di situ nanti ngajuin NUPTK-nya juga lain ya guys ya. Jadi kalian bisa masuk ke Verval di PDSP. Mungkin aku bakal bahas itu nanti di video sendiri. Yang pasti aku bakal bahas secara umum aja ya. Jadi di dinas pendidikan itu apa saja yang nanti dimintai di sana ya. Karena ada beberapa juga dinas pendidikan yang sudah secara online. Jadi yang perlu kalian sediakan ya buat guru PPG Prajabatan, yang pertama adalah scan sertifikat pendidik asli. Nah, kalian harus punya scan-scan yang seperti itu. Kemudian scan ijazah S1 ya. Terus scan SK pengangkatan
sebagai guru, ya maksudnya SK pengangkatan kalian, kalau misalnya kalian sudah CPNS, ya di-upload ya itu ya, pengangkatan. Sekarang kan semua SK-nya itu semuanya SK calon guru, udah nggak ada yang, karena semuanya belum menerima akta 4 ya untuk yang sekarang. Terus yang nomor 4 SK pengangkatan sebagai guru dan SK, tunggu ya guys, SK mengajar sebagai guru, namanya SK fungsional. Itu pun kalau kalian udah punya, kalau belum ya nggak usah. Jadi yang paling utama adalah sertifikat asli, ya sertifikat pendidik asli, ijazah S1 sama SK kalian, ya, SK pengangkatan sebagai guru. Baik Anda adalah honorer maupun Anda adalah CPNS atau PNS gitu. Jadi nanti itu diberikan ke dinas dan juga bawa hard copy-nya ya, maksudnya dalam bentuk kertas dan juga dalam bentuk scanannya. Dan sambil kalian menunggu itu, ya kalau kalian udah jadi guru di Dapodik, kalian sudah terdaftar gitu ya. Misalkan kalau kalian guru PPG Prajabatan yang baru jadi guru gitu, tapi sudah terdaftar di Dapodik, sebaiknya kalian juga melakukan langkah yang pengajuan NRG ya. Nanti aku taruh linknya di bawah, kalian bisa klik di situ. Jadi bagaimana mengajukan NRG yang setelah proses pengajuan NRG setelah mengikuti PPG baik prajabatan maupun dalam jabatan gitu ya guys. Sama, makanya begitu juga untuk verbal NUPTK-nya. Terus setelah aku nanti tampilkan di sini, setelah Dinas Pendidikan sudah upload, nanti akan masuk sama di Sekretaris Direktorat Jenderal GTK dan PDSP. Kalau kita kan PDSP dulu ya. Nah, kalau yang prajabatan ini berbarengan, makanya dia bakal lama. Makanya aku bilang, sambil kalian menunggu ini yang dari dinas, kalian juga usaha gitu ya, masuk ke forum pengaduan dari Kemdikbud ya. Mudah-mudahan masih ada ya konsul GTK itu yang live chat. Kalau kemarin aku masih ada ya live chat. Aku taruh di sini ya. Jadi jadwal PPG itu kalian harus mendaftar di hari Minggu ya. Terus dari situ baru publikasi NRG ke Simtun untuk TPG ya, sama aja sih. Aku taruh di sini prosesnya biar kalian bisa lihat. Nanti aku perjelas yang kurang jelas karena ini juga dari Instagram ya guys. Terus banyak banget di sini. Jadi ada juga bagaimana alur perbaikan atribut NRG bagi Kemdikbud, yang itu mungkin aku bisa bikinin konten sendiri ya guys ya tentang alur perbaikan. Jadi kalau kalian emang suka mau tahu alur perbaikan atau alur NRG untuk yang mutasi dari Kemenak ke Kemdikbud ya, kalian silahkan komen aja di bawah, nanti aku bikinkan video sendiri karena ini sudah cukup panjang ya tentang NRG. Jadi akhir kata, mudah-mudahan semua sukses dalam pengajuan NRG ini, baik yang PPG Prajabatan maupun PPG dalam jabatan. Sebenarnya pengajuannya ini hampir sama aja, dan misalkan kalian fresh graduate yang baru selesai PPG gitu ya, yang baru selesai PPG, kemudian kalian belum jadi guru, terus langsung mau minta NRG, itu juga nggak bisa guys. Jadi kalian tuh harusnya ya jadi guru dulu, entahlah kalian berhonorer ataukah kalian CPNS gitu, baru kalian bisa terdaftar yang dari namanya Dapodik. Pokoknya NRG itu kan nomor registrasi guru ya. Kalau kalian belum jadi guru, meskipun kalian sudah punya sertifikat pendidik, itu kan pastinya nggak bisa guys. Makanya kalian harus jadi guru dulu gitu. Jadi untuk mendapatkan NRG itu sebenarnya kalau aku sih paling bagus, idealnya kalau belum ada tes CPNS, kita PPG dulu. Terus habis PPG kita honor lah dulu di suatu tempat supaya nama kita itu terdaftar di Dapodik gitu. Jadi kita sambil menunggu itu kita juga udah bisa dapat NUPTK, karena NUPTK itu penting banget guys. Dan NUPTK bisa kita dapatkan kalau kita sudah terdaftar di Dapodik. Jadi intinya itu Dapodik atau PDSP tadi. Ya, PDSP ini salah satunya adalah Dapodik, Verbal GTK dan Verbal PTK. Nanti aku bakal bahas di video lainnya ya guys ya.
Oke, kalau kalian emang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you on my next video. Bye.